Ini kemenangan atau paling tidak hasil yang kita lihat hari ini. Anak muda ini mesti rayakan atau justru bersedih dengan hasil yang ada, Kak? Sehingga Pilpres 2024 ini adalah Pilpresnya orang muda dan alhamdulillah dimenangkan oleh orang-orang muda. Tetapi kalau kita lihat kan prasyarat utama untuk bisa menjadi Indonesia Emas di 2045 itu kita punya SDM unggul, berkualitas, berdaya saing. Tapi sementara gaungan kampanyenya makan gratis dan susu gratis. Ya tentu dengan keuangan kita ya itu tidak mungkin bisa kita seperti simsalabim kan. Pengen sesuatu langsung terwujud gitu kan. Meskipun pas kampanye nggak disampaikan gitu juga. Ya kan bilangnya makan siang gratis kan. Gitu. Tapi semua kan berproses. Tapi kita pastikan ya setelah pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, program itu akan sudah mulai jalan. Nanti tim yang akan dibentuk Pak Prabowo Mas Gibran ini adalah tim yang juga solid ya. Karena tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa besar ini kan tidak mudah juga. Ya, dan sekali lagi jumlah anak muda di Indonesia ini udah mayoritas ya. Kalau tidak ada afirmasinya, kalau kita tidak mendorong representasinya, maka selamanya mesti bahaya. Anak muda ini akan selalu dianggap sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel youtube.inla.com. Kali ini kita bertandang langsung dan diterima narasumber kita, mentornya mentor kalau ini nih. Beliau adalah Komandan TKA Infanta, Kak Arif Rosyid. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Salam. Selamat datang Bung Sultan dan teman-teman. Ini edisi spesial kita menghadiri langsung di markas. Bertandang ya. Bertandang langsung. Sehat, Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Kayak sumringah sekali, Kak. Kata Kiai Nusron, kalau menang apa aja enak. Kalau menang apa aja enak. Tapi mungkin kita akan coba tanya-tanya mengenai ada success story-nya, tapi juga ada beberapa pertanyaan yang harus kita dapatkan jawabannya dari Komandan TKA Infanta ini. Kak Arif, Ya. Terkait dengan hasil pemilu, mungkin kan kita sudah melihat gambaran umumnya lah ya, dari berbagai perhitungan cepat dan lain sebagainya. Ini kemenangan atau paling tidak hasil yang kita lihat hari ini. Anak muda ini mesti rayakan atau justru bersedih dengan hasil yang ada, Kak? Sebenarnya kebetulan besok kita ada acara gitu ya, namanya itu syukuran kemenangan orang muda gitu ya. Karena bagi kami Pilpres 2024 ini agak berbeda dengan Pilpres sebelumnya ya. Saya menyaksikan terlibat aktif di Pilpres 2014, kemudian 2019 ya. Tapi Pilpres 2024 ini yang menarik karena mayoritas pemilihnya itu kan orang muda ya, atau anak muda gitu. Hampir 56% pemilih di DPT itu adalah mereka yang berusia milenial dan Gen Z kan gitu. Jadi tentu sehingga dua pengalaman Pilpres sebelumnya itu saya sejujurnya belajar lagi gitu kan, bagaimana nih pola campaign gitu Karakter. Ya. Kalau karakter sih alhamdulillah ya, kebetulan kan ya sejak 14 tahun lalu saya sudah terlibat dalam isu-isu terkait bonus demografi, terkait Jadi karakter kepemudaan, jadi cukup tahu lah gitu. Dan alhamdulillah ketika dikasih amanah ya tadi ya tidak mungkin karena memahami itu sehingga sudah bisa merumuskan ya dan langsung mengeksekusi semua rencana-rencana kerja kita. Tapi bagi sebagian yang lain memang masih perlu banyak belajar gitu ya. Dan kalau lihat di tim kampanye nasional kan hari ini tanggung jawab di kami yang jauh lebih besar ya, karena tadi selain tugasnya sebagai komandan, yang lain kita diminta untuk bisa membangun kampanye yang diterima ya oleh mayoritas anak muda ini, sehingga Pilpres 2024 ini adalah Pilpresnya orang muda dan alhamdulillah dimenangkan oleh orang-orang muda. Sehingga kalau tadi pertanyaannya apakah mesti kita bersedih atau bahagia,
saya kira kita semua mesti berbahagia ya, karena alhamdulillah juga baru dalam sejarah Republik ini kita punya pemimpin tertinggi ya. Insya Allah nanti akan dilantik Oktober, Mas Gibran Rakabuming Raka itu bisa menjadi representasi lah ya buat orang-orang muda ya di seluruh Indonesia. Dan ini juga sekaligus pembelajaran ya kepada para senior gitu ya, bahwa hari ini ada seorang pimpinan tertinggi Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, senior usia 72 tahun gitu ya, tapi memberi ruang yang besar kepada anak-anak muda lah di Indonesia ini. Artinya antara tadi kebahagiaan dan fasilitas ruang besar itu mestinya anak-anak muda ini berbahagia dan berbangga dengan hasil ini, Kak Arif. Betul. Tapi kalau kemudian kita melihat, pasti kan Kak Arif ngelihat lah dinamika kritik. Ini kan mantan aktivis juga kan, mantan PB gitu kan. Nah ini kan kita nggak bisa nutup mata bahwa suara-suara yang kerap disuarakan itu mengenai etika, ada pelanggaran etika di MK, KPU. Itu Kak Arif menutup mata atau justru nggak membenarkan hasil-hasil kritikan itu, Kak? Jadi kan yang mengalami problem etik ini kan di pimpinan Mahkamah Konstitusi ya. Yang harusnya tidak ikut terlibat gitu ya, tapi kan itu kan penghukumannya Prof. Jimli ya sebagai ketua MK kan gitu. Tapi bahwa proses yang diambil ya, kemudian hasilnya yang final dan mengikat, dan toh juga setelah keputusan itu kan ada lagi keputusan kan. Jadi setelah ketua MK-nya itu dijadikan anggota, kemudian setelah itu bersidang lagi kan dengan pimpinan yang baru. Masalahnya sama kan, itu keputusan, dan alhamdulillah kan keputusannya juga tidak berubah kan. Tidak berubah, gitu. Tapi ya sebagai seorang aktivis tentu saja kita memahami ya bahwa dan apalagi di era demokrasi hari ini ya, semua orang punya hak yang sama untuk bicara, untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Pikiran tidak boleh kita sumbat ya. Sehingga sih ya semua itu ya sah-sah saja lah gitu ya sebagai dinamika ya. Tapi terkait hasil ya semua juga harus menjunjung tinggi ya. Sama dengan kalau kita bicara hasil Pilpres kan, gitu. Harus juga kita junjung tinggi apapun keputusannya, suka tidak suka. Termasuk selain hasil dari pemilu yang semua orang memilih, terkait konstitusi juga kan kita diajarkan di HMI untuk tertib dan disiplin terhadap konstitusi yang kita anut dalam konteks organisasi maupun kenegaraan. Artinya Kak Arif nggak melihat bahwa memang sebetulnya harus ada yang diperbaiki karena ada banyak kritikan-kritikan, atau ya semua kritikan itu juga nggak relevan juga. Sekali lagi ya, dalam era demokrasi kan semua menjadi perlu ada salurannya ya. Semua orang punya hak buat berpendapat ya. Tapi di sisi yang lain juga kita harus menjunjung tinggi tadi ya aturan main ya, konstitusi kita kan. Misalnya keputusan MK itu kan hasilnya final dan mengikat ya. Jadi kalau selesai itu, kecuali ada misalnya novum baru ya, bisa meskipun adanya putusan lagi. Itu banyak yang mengkritik juga ya kan? Itu sekali lagi itu kan dinamika ya, sah-sah saja gitu kan. Ya kan nggak bisa kita ini bernegara gitu ya, semua orang senang dengan semua membahagiakan orang lain kan, itu kan, atau menyenangkan orang lain kan. Tapi kan yang kita lihat atau kita akan evaluasi nanti bagaimana misalnya hasil atau dampak dari keputusan itu. Misalnya bagi saya seorang yang sejak 14 tahun lalu berjuang ya tentang anak muda ya. Jadi kalau prosesnya itu dari 2010, kemudian dari 2012 sudah mulai diskusi dengan teman-teman di Bappenas, di BPS dan lain-lain tentang bonus demografi misalnya. Kemudian 2015 ketika ada kesempatan diskusi dengan Pak Jokowi, kami menyampaikan satu dokumen ya terkait anak muda. Pengurus besar. Waktu itu Ketua Umum HMI. Kemudian 2017 akhirnya peraturan presidennya keluar kan. Di Bappenas waktu itu akhirnya dibuat namanya Indeks Pembangunan Pemuda. Itu kan sebenarnya IPP kan dari dari peraturan presiden itu. Perpres. Ya kan? Perpres itu. Sehingga Perpres Koordinasi Lintas Strategis Kepemudaan itu
kemudian mendorong bagaimana agar kebijakan kepemudaan ini tidak hanya tugas Kementerian Pemuda Olahraga kan waktu itu. Dan 2019 kita baru mendengar ketika Pak Jokowi terpilih periode kedua ada namanya staf khusus milenial, ada menteri muda, kemudian ada komisaris banyak lah direktur muda. Akhirnya kan setelah afirmasi kebijakan yang kita butuhkan itu adalah representasi. Harus ada orangnya. Harus ada orangnya. Jadi jumlah anak muda yang besar ini itu harus ada representasinya. Caranya kan? Dan Mas Gibran Rakabuming Raka dengan selama ini yang beliau tampilkan, saya kira di dua debat kalau kita menyaksikan itu kan beliau yang memahami problem anak muda kan gitu. Kalau kata Ranggo Warsito itu ya seorang pujangga dari Solo kan orang yang mesti ada dalam figur anak muda itu orang yang memahami masa lalu, tahu masa kini dan bisa melihat masa depan kan. Karena dengan seperti itu kebijakan-kebijakan yang diambil, keputusan-keputusan yang terkait hajat hidup orang banyak itu ya utamanya tadi seratusan juta anak muda di Indonesia ini kan nggak bisa kita anggap sebelah mata gitu. Kemudian mensimplifikasi bahwa semua generasi bisa memahami dia kan belum tentu, sudah pasti nggak bisa gitu. Makanya di dua debat terakhir kalau Mas Gibran sangat memahami konteks soal ekonomi digital, misalnya tentang ekonomi green economy misalnya, kemudian bicara green job segala macam itu kan soal-soal yang ternyata tidak dibahas oleh dua kandidat yang lain gitu. Jadi meskipun banyak yang mengatakan waktu debat ini nggak sopan juga ini. Nah, termasuk itu kan, gitu kan. Kalau kita melihatnya sih ya biasa aja kan. Tapi kan generasi yang lain ini menganggap berarti perbedaan cara pandang aja. Perbedaan cara pandang. Jadi tadi ya, makanya kalau balik dari konteks pertanyaan tadi kan, bagi saya secara pribadi sih ya ini yang selama ini kami secara pribadi harapkan gitu ya, ada representasinya. Dan alhamdulillah Mas Gibran atau anak muda pada umumnya ya, saya sebelumnya di BUMN di Komisaris BSI ya, alhamdulillah juga kan banyak sekali juga terobosan-terobosan yang kita dorong teman-teman untuk melakukan itu. Jadi anak muda ini memang minim pengalaman, tapi kalau dikasih kesempatan mereka itu bisa jauh lebih cepat belajar ya, dan berani ya mengeksekusi hal-hal yang dibutuhkan. Nah, tadi kan sudah masuk mengenai bonus demografi Indonesia Emas 2045. Ini kan menjadi semacam jargon utama yang disampaikan Prabowo Gibran juga ya Kak Arief, mengenai bagaimana kita bisa menjadi negara maju di 2045. Tetapi kalau kita lihat kan prasyarat utama untuk bisa menjadi Indonesia Emas di 2045 itu kita punya SDM unggul, berkualitas, berdaya saing Kak Arief. Tapi sementara gaungan kampanyenya makan gratis dan susu gratis. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa nada kampanye yang diutamakan dengan tujuan Indonesia Emas ini gimana tuh Kak? Iya kan, untuk mencapai Indonesia Emas tadi setuju ya bahwa harus ada generasi emasnya kan. Sumber daya manusianya harus lahir dari atau kita persiapkan dengan baik gitu kan. Dan Pak Jokowi di berbagai kesempatan bicara bahwa 5 tahun ya, pertama beliau akan fokus bangun infrastruktur, ternyata kan, dan periode kedua kan pengen bangun SDM kan. Ternyata kan tidak cukup kan gitu ya, ada COVID gitu dan infrastrukturnya kan juga masih terus dibangun gitu kan. Nah, kemudian bicara pembangunan SDM, ternyata ketika sudah mulai fokus ya bicara itu, ternyata kan kita menemukan satu problem bahwa manusia Indonesia ini banyak juga yang masih stunting itu kan. Gitu. Nah, kesehatannya stunting. Betul. Jadi gimana kita mau kan sehat itu dampaknya kan sehat, produktif, partisipatif gitu ya. Kalau nggak sehat ya mustahil dia akan produktif, mustahil dia akan ikut berpartisipasi dalam setiap agenda pembangunan. Nah, itulah yang dilihat atau disadari ya oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga lahir atau hadir program makan siang gratis itu. Karena dengan memenuhi gizi ya dari anak-anak, mulai dari mereka sebelum lahir kan, ini buat bumil juga kan. Kemudian dia lahir dan kita pastikan kualitas ya makanan yang sampai ke mereka, yang dimakan sama mereka,
maka dari situlah akan mengakselerasi, ya kan, Pak Prabowo ini kan bilang bahwa 3 hal yang akan dilakukan, ya, melanjutkan, menyempurnakan, dan mengakselerasi apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Kan beliau nggak mau sejak salah, awal disebutkan menyalahkan Ya, presiden-presiden sebelumnya kan, karena bagi beliau ya semua punya kontribusi lah gitu. Artinya perdebatan yang mempertanyakan mengenai makan siang gratis itu juga menjadi diskusi tuh Kak. Kan ada yang bilang, oh ini nanti 2029 baru tercapai semuanya, atau kemudian ini bertahap nggak semuanya. Artinya apa, memang antara kampanye dengan implementasi kebijakan itu 2 hal yang berbeda Kak? Sebenarnya sudah diklarifikasi ya oleh Mas Budi Jiwandono terkait program makan siang gratis itu kan. Ya tentu dengan keuangan kita ya, itu tidak mungkin bisa kita seperti simsalabim kan, pengen sesuatu langsung terwujud gitu kan. Meskipun pas kampanye nggak disampaikan begitu juga. Ya kan bilangnya makan siang gratis kan gitu. Tapi semua kan berproses. Tapi kita pastikan ya, setelah pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, program itu akan sudah mulai jalan. Bahkan sempat mengatakan syarat kalau mau jadi menteri harus setuju program iya dong, itu. karena tadi problem bangsa ini kualitas sumber daya manusianya itu masih belum optimal lah gitu ya. Sehingga kita mesti memperkuat kan itu. Jadi artinya maaf Karif, terkait dengan perkataan Ridwan Kamil, kemudian baru-baru ini Budiman Sujatmiko juga mengatakan bahwa pemilih Pak Prabowo itu yang tadi dikatakan secara angka pendidikannya masih belum efektif lah. Bahkan Budiman menyebutkan kalau di Finlandia, kalau di beberapa negara oke lah Anies gitu. Nah, ini apakah kemudian menjelaskan Prabowo Gibran menang karena mayoritas SDM-nya masih seperti itu Kak? Enggak juga. Kalau lihat di survei Litbang Kompas, kan di situ dilihat ya demografi pemilih kan. Yang berpendidikan pun memilih secara signifikan memilih Pak Prabowo Gibran, dan itulah yang disebut dengan, kalau kata Mas Kodar itu kan silent majority kan. Yang ribut ini yang milih paslon 01, paslon 3 ternyata milihnya buat diri sendiri kan gitu. Jadi tidak ada dampak, ternyata ya cuma dia aja yang milih. Kalau yang lain, Pak Prabowo, Mas Gibran, intelektualnya itu mengajak ya teman-teman lain untuk bisa memilih. Ya, mungkin itu perbedaannya kan. Tapi kalau pinter ya pinter, lebih banyak yang pinter yang milih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya itu tidak kemudian membenarkan atau menjelaskan bahwa ini yang milih Prabowo Gibran karena pendidikannya memang masih belum. Enggak. Kan itu satu hal yang juga sebenarnya terbantahkan kan dengan hasil survei Litbang Kompas itu yang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih terdidik itu memilih atau menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, Mas Gibran. Kalau makan siang gratis sih lebih ke ya memang problem bangsa ini. Nah berarti kalau Kak Arif yang kemudian merasakan di lapangan begitu ya, ikut berkampanye dan mengikuti dinamikanya secara langsung, apa yang kemudian paling menjelaskan atas kemenangan Prabowo Gibran? Bansoskah? Atau ada mobilisasi perangkat kepala desa daerah kah? Atau apakah kira-kira? Karena saya kira apa yang dilakukan oleh tentu saja tim kampanye nasional, tim kampanye daerah, dan relawan-relawan ya, juga silent majority. Dan itu semua ya, saya yang hampir setiap saat keliling ke daerah-daerah itu merasakan gitu atmosfer kemenangan itu ya. Kemudian juga dengan sangat baik ya teman-teman ya, kita punya kawan di sini yang ngelola sosial media itu luar biasa ya. Yang kita aja di TKN Fanta ini exposure sosial media yang juga di media mainstream gitu ya. Itu mencapai 16, sekian miliar ya. Gitu. Kalau yang TikTok, satu TikTok aja kemarin saya ketemu dengan misalnya Benteng Prabowo, dia udah hampir 1 M gitu, yang nonton gitu ya, gitu dan seterusnya. Jadi ini
makanya ya misalnya ya kalau kita lihat orang kan selalu bicara kecurangan kan. Kalau kecurangan itu kan bisa kalau tidak seterbuka hari ini kan gitu. Kalau sekarang kan apa yang kita bisa tutup-tutupi semua terbuka ya. Dan bukan cuma dialami oleh paslon 1 dan 3, tapi paslon 2 kan juga mengalami hal yang sama kan. Tiba-tiba ada suaranya yang tinggi, tiba-tiba ada yang rendah kan. Gitu. Tapi kan semua kita kembalikan semua, misalnya kayak 02 ya kita kembalikan ke proses atau ke misalnya Bawaslu sebagai pengawas kan. Kita nggak mau ribut-ribut ya gitu. Jadi sama sekali nggak ada relasi kuasa antara di mana ada saya kira anak presiden ada gitu. Nggak ada, toh juga kan kalau kita tadi ya selain Karena ada anak presiden kampanye juga, kreatif dan lain-lain kan Pak Jokowi bilang kan, walaupun dia bilang bahwa bisa, tapi kan ternyata beliau juga sampaikan setelah itu dia nggak akan ikut kampanye kan. Dan Gitu. terbukti nggak ikut kampanye ya. Nggak kampanye. Kalau kampanye mungkin itu enggak. kampanye mungkin lebih tebal lagi kemenangannya kan. Dan gini loh, ya kita itu kan sebelum hari H pencoblosan itu ada yang film Dirty Vote segala macam itu kan. Itu kan bagi logika orang yang tadi ya pintar minoritas itu ya, suara itu harapannya mereka kan akan tumpah ke selain 02 kan. Ternyata apa yang kejadian? Tumpahnya semua ke 02. Itu artinya tadi balik ke diskusi yang paling awal tadi ya, bahwa pemilih muda ini ya ternyata tidak banyak dipahami oleh tim sukses yang di 01 dan 03 ya. Gitu. Tidak dipahami ya, sehingga apa yang dilakukan ya dengan terus-menerus ya menebar kebencian ya, menebar hoax atau negatif campaign ya, black campaign itu ternyata membuat anak-anak muda kita kesel kan gitu. Justru backfire gitu ya. Backfire ke mereka, dan alhamdulillah kemarahannya itu tumpah ke 02. Maksudnya kemarahannya akhirnya membuat mereka mencoblos 02 itu terjadi gitu. Tapi kalau kita bicara dari serangkaian kritik, terutama juga tadi soal film Dirty Vote gitu kayak, itu apakah kemudian Kak Arief secara pribadi memandang itu hanya agenda politik untuk menggerus elektoral, atau memang ada materi substantif yang itu bicara soal demokrasi esensial bagi perjalanan bangsa ke depan, Kak? Kalau niatnya untuk memperbaiki, toh itu kan video itu semua potongan-potongan berita kan. Ya, dia mengambil fakta-fakta. Betul. Dan ya terlepas ada fakta, ada sesuatu opini. yang opini juga, apa hoax kan. Itu. Tapi kan Ada ini dilemparnya pada saat Minggu Tenang kan. Gitu. Jadi terakhir. kalau tidak ada motif politiknya ya minta maaf, kita juga bukan orang bodoh secara politik juga, kan. Ya. Gitu kan. Dan di situ kan terang benderang kan, asal bukan 02 lah itu. Ya. Salam 4 jari. Gitu. Jadi tadi ya makanya ya kita mesti agak relate ya, kalau kata anak zaman now itu relate ya. Yang senior ya, yang kemarin beda pilihan ini ya mesti ke depan gitu ya, mesti agak relate sama situasi zaman gitu. Dan nggak bisa lagi anak-anak muda sekarang itu dibodohi ya, atau dijanji-janji manis gitu ya. Nggak bisa lagi tuh ya. Dan alhamdulillah saya sih bersyukur ya, ternyata 14 tahun selama ini berjuang ya di jalan ini ya, ngurusin anak-anak muda ya, itu membuahkan hasil gitu ya, dengan tadi ya komunikasi yang baik ya, saya sampaikan di banyak kesempatan. Target kita tidak hanya mencapai, tapi alhamdulillah melampaui kan. Melampaui ya. Melampaui dari, kan kita targetnya waktu itu karena 45% pendukung anak muda itu ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita ingin membuat dukungan itu sampai dengan 65-70% dukungan anak muda. Oh, dukungan anak muda, oke. Alhamdulillah kan semua tercapai kan. Dukungan Gen Z milenialnya itu kan di angka 60 sekian persen kan gitu. Jadi ya kita bersyukur ya, dan sekali lagi tentu kita patut berterima kasih ya kepada seluruh teman-teman ya, tim-tim ya, maupun simpatisan ya, relawan yang sudah berjibaku lah ya untuk memastikan atau mengajak anak-anak muda itu memilih dan datang ke TPS. Sultan mau nanya soal value, Kak. Ini kan kita melihat ada banyak sekali fenomena di 2024 ini yang melakukan transisi. Beberapa tokoh pindah keluar partai untuk mendukung Pak Prabowo,
apa namanya, bukan hanya tokoh-tokoh besar, tapi anak-anak muda juga yang Ya. bahkan partai sekalipun yang PSI lah katakan 2019 itu kan luar biasa kritik ke Prabowo. Termasuk ke Arief kan, ini kan mendukung Pak Jokowi 14, 19. Sekarang Prabowo. Apakah kemudian transisi yang banyak sekali terjadi di 2024 ini penjelasannya soal value atau memang karena faktor Jokowinya yang mendukung Prabowo, Pak? Ya kan ada pepatah yang bilang kan, semua orang itu ada masanya dan semua masa ada orangnya kan gitu. Ya, kalau bicara apakah faktor Jokowi, ya tentu ada faktor Jokowi juga. Oke. Tapi apakah itu satu-satunya, tentu tidak ya. Hmm. Pak Prabowo Subianto yang kan gini, 2019 ya, ketika Pak Prabowo memutuskan bergabung bersama Pak Jokowi, kan semua orang banyak yang kaget kan, termasuk kami yang pendukung Pak Jokowi kan. Oh, kaget juga kayak. Ya kaget lah kan, tidak banyak orang yang hatinya seluas itu gitu ya. Pak Jokowi juga saya kira tidak banyak orang yang bisa membuka ruang ya buat kompetitornya kan. Waktu itu kan ada dinamika juga, banyak juga yang marah kan. Kalau saya cukup kaget aja. Ya kan? Gak marah juga, Kak? Yang marah ada di waktu itu di Pak Jokowi maupun di Pak Prabowo kan. Ya kan, Pak Prabowo pada marah semua kan. Kemudian Pak Jokowi juga kan ada yang marah juga, tim di dalam kan. Karena kan begitu masuk koalisi itu kan kursinya jadi semakin terbatas kan gitu. Tapi bayangkan juga, kita membayangkan ya, kalau waktu itu tidak gabung nih Pak Prabowo Mas Gibran, dan pada saat itu COVID ya. Pak Prabowo saudara dengan Pak Jokowi. Itu oposisi yang kuat ya waktu itu Gerindra misalnya, itu sih kita akan sesulit-sulitnya sebagai sebuah bangsa dan negara. Jadi kan tadi ya, itu ada hikmahnya proses itu semua, dan bagi saya ya, satu-satunya capres-cawapres yang berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi kan adalah Pak Prabowo kan. Kalau 01 kan perubahan. Yang 03 kan nggak jelas kan. Kadang-kadang mau berubah, kadang-kadang mau melanjutkan kan gitu. Tapi kan itu partai yang melahirkan Pak Jokowi kan. Ya apapun itulah ya. Ya kan kalau partai yang itu kan harusnya mau melanjutkan semua dong apa yang gitu kan. Jadi itu saya kira hal-hal yang ya bagi saya ya secara pribadi sekali lagi bahwa ya nilai utamanya di situ ya. Saya menjadikan kedua sosok ini negarawan yang patut diteladani ya, karena dengan segala kepentingan dirinya masing-masing mereka mampu melepaskan itu semua dan ya bersama-sama lah ya membangun. Tapi pasca kemudian diumumkan Pak Jokowi ternyata atau Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, kaget juga nggak? Kaget juga lah. Kaget juga gitu. Ya tapi kan tadi ya, ya saya banyak bilang juga ya, mungkin waktu itu kalau ada kesempatan ya, SBY sama Pak Mas Ahaye kan juga kan punya harapan yang sama. Ya. Begitupun Bu Puan misalnya sebelumnya oleh Bu Mega gitu kan. Atau Gus Dur misalnya almarhum gitu ya, dengan Mbak Yeni kan, itu kan semua hal-hal yang manusiawi ya. Ya kita juga kan pengen lihat anak kita baik. Yang problem kan kalau kita memaksa-maksa anak kita dan tidak punya kapasitas. Tapi kan orang-orang yang tadi saya sebutkan, Mas Ahaye, ya, Mbak Yeni ketika dalam politik, kemudian Bu Puan juga ketika sekarang jadi ketua DPR kan sangat bisa memimpin ternyata. Ya begitupun Mas Gibran, itu kan tadi balik lagi ke semua orang ada masanya ya, semua masa ada orangnya kan. Ini pas nih momentumnya anak muda dan jumlah anak muda pemilihnya terbesar ya, sepanjang pemilu yang kita hadapi selama ini. Seyakin apa nih Kak Arief? Kan kita punya gambaran imajinasi sama Kak, bahwa anak muda itu ditempa proses berorganisasi, berjejaring, pernah bertanggung jawab di posisi-posisi sentral gitu ya. Nah, menjelaskan Mas Gibran dengan cara dari wali kota terus langsung wapres, seyakin apa Kak Arief untuk bisa membawa gerbong anak muda yang begitu banyak ini Kak? Ya harus yakin dong ya. Harus yakin. Yakin 1000% lah kalau bisa. Karena tadi anak muda itu
mungkin miskin pengalaman ya. Itu tapi kalau dikasih kesempatan untuk belajar itu bisa lebih cepat daripada yang lain. Dan soalnya saya menyatakan ini bukan karena sekedar melihat apa yang dialami oleh Mas Gibran ya sendiri, tapi apa yang saya alami misalnya ketika saya baru jadi komisaris ya di satu corporate besar ya, yang kan sangat kalau sentral. berbank itu kan high regulated industry ya. Yap. Berbeda dengan perusahaan yang lain kan. Latar belakang saya dokter ya. Dokter gigi. Dokter gigi ya. Dunia saya aktivisme ya. Tapi alhamdulillah gitu kita bisa beradaptasi dengan yang ada itu. Meskipun gak simetris Ya backgroundnya. meskipun tidak sejalan kan ya kan. Gitu, tidak linear kan gitu. Jadi hal-hal itu yang dan sama kan waktu itu awalnya banyak juga yang agak nyinyir kan. Apain itu dokter gigi? Emang udah nggak ada orang ekonomi syariah yang terbaik yang di situ gitu dan seterusnya. Itu kan biasa aja. Dan biasanya yang begitu juga itu anak muda gitu awal-awal. Gitu. Makanya kan saya alhamdulillah ya setelah melihat problem-problem yang ada ya pelan-pelan kita bisa menilai lah ya bahwa anak-anak muda di Indonesia ini yang tadi Sultan sebut sebagai gerbong ini memang harus benar-benar di bawah, dikawal ya. Dan lokomotifnya sekarang kan ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran ya. Tadi kan Pak Prabowo itu kita anggap sebagai senior yang memberi ruang ya kepada orang muda. Itu kan satu dari sedikit orang juga kan. Saya alhamdulillah lah udah berkeliling ya, ketemu dengan banyak senior gitu. Itu banyak gitu yang mau memberi ruang itu ya. Kebanyakan seniornya gimana Kak? Dan kalau yang banyak itu senior yang gini Sultan, kekuasaan itu yang ujungnya politik dan ekonomi itu ya, atau penguasaan ekonomi dan politik itu kalau bisa tidak dibagi nggak dibagi itu. Makanya kan anak muda itu diminta untuk merebutkan sejak dulu kan. Anak sejarah bangsa ini kan ada inisiatif merebut ya, bahkan menculik waktu itu Soekarno CS itu kan, Bung Karno, Bung Hatta untuk meyakinkan mereka Rengas Dengklok ya. Di Rengas Dengklok gitu. Jadi itu gitu. Makanya sejak 14 tahun lalu sampai hari ini saya merenung ya, memang anak-anak muda itu harus dipaksa ya atau didorong sebanyak-banyaknya berkuasa di usia yang muda gitu. Karena berkuasa di usia yang muda. Karena ketika mereka berkuasa di usia yang muda, yang kena dampak itu juga adalah teman generasinya. Sama kalau kita bicara generasi baby boomers dan generasi X sebelum kita kan. Kan tadi kalau ada kekuasaan, ekonomi dan politik yang dikasih itu kalau bukan yang ada hubungan darah sama dia, ya, atau yang teman generasi mereka. Tapi apa enggak anak mudanya itu kadang-kadang ngantri kan? Tapi apa enggak arogan Kak? Yang penting gantian dong sini waktunya anak muda. Kesannya enggak begitu Kak? Ya kan sama, ini kan soal kemaslahatan kan politik itu atau kekuasaan itu sepanjang dipergunakan buat kemaslahatan yang jauh lebih besar ya. Dan sekali lagi jumlah anak muda di Indonesia ini udah mayoritas ya. Kalau tidak ada afirmasinya, kalau kita tidak mendorong representasinya, maka selamanya anak muda ini akan selalu dianggap sebelah mata gitu. Tapi dengan mengarusutamakan anak muda, dengan memposisikan mereka di posisi-posisi yang strategis, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ya dan kemampuan untuk beradaptasi ya, memahami perkembangan zaman, dinamika kebaruan dunia ini itu bisa dengan cepat gitu dibuat gitu ya. Sejalan lah gitu. Artinya apalagi anak-anak muda ini kan menjadi penentu pemenang 2024 kemarin. Iya dong, kan jumlahnya mayoritas. Mayoritas. Nah, berarti kalau terkait harus ada representasi, bocoran-bocoran susunan kabinetnya gimana kira-kira? Ya, saya kira kemarin kan rame tuh ada Menpora pokoknya apa tiap gitu kan. Ini kayak makan pagi, siang, malam. Jadi tiap hari ada menu-menu baru gitu. Jadi ada susunan tiap hari yang baru. Ganti-ganti dan ya kalau mau dibilang kebenarannya kan udah, kalau aku baca di inilah kan Mbak Sarah udah ngomong kan itu hoax kan. Gitu. Ya ini masih terlalu dini dan tapi memang dinamikanya gimana Kak? Hak prerogatif presiden. Ya kalau dinamika ya semua jadi gini Sultan ya. Gimana ya? Ada ratusan juta orang di Indonesia ini ya. Dan
misalnya ini kementerian itu cuma ada 34 ya. Yap. Ya semua orang punya mimpi lah gitu Jadi sampai di menteri. titik itu ya. Ada wamen. Jangankan yang sudah kerja ya, yang belum kerja pun kadang-kadang punya mimpi yang sama kan gitu. Makanya orang bilang kadang-kadang beda tipis itu, tidak tahu diri dan tahu diri kan gitu. Jadi ya Kak, dan kita bersyukur ya Pak Prabowo itu di pidato Menhan itu menyampaikan kan bahwa akan membangun merit system ya, sistem merit gitu ya. Mengapresiasi Jadi nggak asal naruh orang yang gitu kerja ya, melihat kompetensinya ya, kapabilitas, kapasitas itu semua kan akan dicek. Dan saya kira nanti tim yang akan dibentuk Pak Prabowo Mas Gibran ini adalah tim yang juga solid ya, karena tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa besar ini kan tidak mudah juga. Kita kan dari obrolan tadi kan harus harus tumbuhkan pendapatan per kapitanya itu kan. Setuju. Gitu, dan kita mesti ekonominya mesti tumbuh di atas 6% kan gitu, untuk menjadi negara maju kan. Mimpinya kan sampai ke sana ya. Artinya representasi untuk membawa gerbong anak muda ini penting untuk dipertimbangkan Kak ya. Tapi kalau harapannya kira-kira menteri apa Kak? Ya itu hak prerogatif presiden lah. presiden, Jadi ya. ya kita juga mesti sesuai dengan porsi kita ya. Sesuai Kalau dengan porsi. porsi saya kemarin kan tim kampanye nasional pemilih muda ya. Alhamdulillah target-targetnya tidak hanya tercapai tapi dilampaui. Ya kan? Jadi mestinya ya setelah itu ya kita kembalikan terus lagi ya. sama yang kita perjuangkan untuk menjadi presiden. Artinya tanggung jawabnya clear gitu ya Kak. Ya, kan, kalau kita dikasih amanah kan harus gitu ya, harus kita gitu. Melaksanakan dengan baik ya, Oke. penuh tanggung jawab. Kak, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada sambungannya tentang Indonesia Emas 2045. Tapi kan kita tahu bahwa 1945 kemerdekaan itu nggak bisa lepas dari pondasi Sumpah Pemuda 1928. Jadi ada semangat kebersamaan, persatuan, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang berbicara soal Indonesia Emas 2045, tapi nggak banyak orang yang mungkin ngeh bahwa 2028 itu 100 tahun Sumpah Pemuda loh. Nah itu kan kalau kita mau berkaca dengan 1928 ke 1945, 2028 ke 2045, mestinya 2020 ini udah mencapai beberapa titik tertentu dalam kualitas anak muda. Harapannya gimana Kak? Iya memang puncak bonus demografi ini kan di rentan waktu 2012 sampai 2028-2030 ya. Ada yang bilang 2035 juga. Yap. Tapi kalau tadi Sultan bicara 2028 artinya kan ada di masa penting itu kan. Setuju. Gitu. Jadi dan ketika kita sudah melewati fase yang disebut dengan bonus demografi itu orang akan lihat ya bonusnya menjadi the window of opportunity atau the window of disaster kan. Atau disaster demografi. Betul. Jadi ya tinggal kita lihat ya bagaimana di masa-masa penting ini. Makanya kan di banyak proses kampanye kemarin kita menyampaikan bahwa kita ini nggak boleh salah milih presiden gitu. Karena kekuatan atau bangsa ini itu akan dilihat atau masa-masa krusialnya adalah priorisasi Pak Jokowi 2000 bonus demografi sejak 2012 kan. Artinya di akhir SBY, awal Pak Jokowi 10 tahun dan presiden yang sekarang ini. Jadi ya tentu kita berharap ya di kepemimpinan Pak Prabowo Mas Gibran ini pondasi yang sudah dibangun Pak Jokowi ini bisa terus dilanjutkan ya, kemudian disempurnakan dan diakselerasi ya. Dan yang lain tentu saja kita berharap karena aktor utama dari kesuksesan bonus demografi ini adalah anak muda ya. Sehingga anak muda itu mesti memang diporsikan ya atau dorong sebanyak-banyaknya untuk mengambil tempat-tempat yang lebih strategis gitu. Karena masa depan ini adalah masa depan anak-anak muda ya, dan mereka ini harus mulai diingatkan ya atau disadarkan atau diajak ya, sebagaimana tadi kalau kita bicarakan 1908, 28, 45, 66 kan semua aktor pentingnya kan anak muda kan. Setuju. Gitu. Jadi kalau kita mau maju di 2038, 2045 itu ya mengharus utamakan anak muda itu adalah hal yang mutlak ya atau wajib Keniscayaan tentunya. gitu ya. Gitu. Berarti Oktober nanti di pelantiknya itu
70% anak muda harusnya kayak. Kita mimpinya sih targetnya 50% ya. Oh, 50%. Karena kan Sangat- presidennya senior, wakil presidennya kan masih muda kan. Jadi Masih muda. 50-50 kan. Itu aja udah hebat. Siap. Terima kasih banyak, Kak Arif. Terima kasih banyak. Semoga harapannya kita bisa tetap membangun bangsa ini sama-sama bareng-bareng dari ribut-ribut lagi, Kak Arif ya. Jadi mungkin sebagai jargon penutup untuk Kak Arif, pokoknya tetap menyalah abangku. Ilmu padi Ilmu terus padi kan. terus. Kami berjumpa di next episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Kak Arif.